mengenai pandemi COVID-19 ialah berdampak negatif. Beralih dari sudut pandang negatif, hari ini kita akan berbicara mengenai hal-hal positif apa saja yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 melalui aplikasi TikTok. Bersama saya, Eyora Jasminan Kinasih, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto, yang akan berbicara mengenai hal positif yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 melalui aplikasi TikTok. Seperti yang teman-teman ketahui, hadirnya pandemi ini menjadikan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan kebijakan tersebut, kita pun harus beraktivitas dari rumah, seperti belajar, bekerja, dan berdoa dari rumah. Tentunya dengan beraktivitas dari rumah, terkadang kita merasa jenuh dan bosan. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, TikTok hadir memberikan nuansa baru sebagai media hiburan dan informasi. Tetapi, masyarakat umum masih beranggapan bahwa aplikasi TikTok ialah sebatas aplikasi yang berisi konten hiburan menari saja. Padahal, TikTok memiliki segudang konten yang bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti konten edukasi, pengetahuan, agama, bisnis, tips kecantikan, dan lain-lain. Setiap konten kreator berhak memaksimalkan platform TikTok untuk menyampaikan informasi yang positif. Dan yang unik dari TikTok Indonesia ialah konten yang populer di masa pandemi ini, konten edukasi dengan hashtag sama-sama belajar. Bukti nyata datang dari Ibu Ira Mirawati misalnya, seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang memanfaatkan TikTok sebagai media edukasi. Konten yang disajikan Ibu Ira ini berisi tentang hal-hal keseharian mahasiswa, seperti tips berhadapan dengan skripsi, kiat meningkatkan interaksi saat kuliah daring, fakta tentang dosen pembimbing dan juga sidang akhir skripsi, serta masih banyak lagi. Penyampaian pesan edukasi oleh Ibu Ira Mirawati dengan gaya pembawaannya yang santai dan juga terselip unsur komedi menjadikan para khalayak umum tertarik dan mudah untuk dipahami. Tentunya pendekatan edukasi seperti inilah yang berjalan efektif karena didukung oleh teknologi dan aplikasi yang populer di masa ini. Teman-teman, sejatinya hidup ialah terdapat hal positif dan hal negatif. Pandemi COVID-19 menjadikan kita harus menggali informasi dan edukasi serta pengetahuan lainnya dari sumber manapun, termasuk sumber media sosial. Kini, tinggal pilihan kita saja akan memanfaatkan media sosial dengan hal positifnya dan bermanfaat untuk kehidupan kita, atau memanfaatkan media sosial dengan konten negatifnya yang membuang-buang waktu kita. Mari kita menjadi generasi yang baik, generasi yang bijaksana dan beretika dalam menggunakan teknologi. Saya Eyora Jasminan Kinasih, mohon undur diri dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.